Assalamualaikum. Mana Aki Ateng mana Aki Ateng mana? Aduh kada di mana Aki Ateng aja di dia. Duh. Sama orang tua, aduh nanda duraka hampir Aki. Aduh si Aki. Mas si Aki mas. Mana gelap? Nam di situ. Oh, kaditu nih. Nek di kadinya, keun cenepet bae. Mau diapain Ki? Hah? Yang jalan. Tadi tuh kawetan ngarah lempeng meren. Ngaran teu mengkol. Si Aki. Logo Da kamari mah saturi dinten beren teu gugah-gugah. Kenapa? Ya, saya punya sakit. Sakit apaan sih? Ya, saya sakit kepala. Sakit kepala apa sakit nggak punya duit? Ayo nggak ada duit mah. Lagi. Bukan jarangnya punya duit mah. Nah ini mah sakit kepala gitu. Sakit kepala. Biasa itu. Tuh orang kampung mah hebat, kerja bakti masih ada rasa ini, rasa gotong royongnya masih ada. Ini mau bikin ini katanya mau bikin jalan. Mau bikin jalan Ki? Mau bikin jalan. Jalan ntar lewat mana? Dari sini ke sini. Pinggir. Wah hebat. Jadi ke pinggir sono bikin jalan. Aduh, dahe mak. Tapi ini dari mana? Dari desa apa pribadi? Desa Pak. Wah hebat. Anggaran turun Udah. Oke, saya mau nanya masalah Aki Madhari. Nah, Aki Madhari dikuburinnya di mana, Ki? Di Gunung Tilu ini ya? Iya, Gunung Tilu. Di Gunung Tilu. Di makam Gunung Tilu. Dan nggak pindah-pindah kan, Ki? Nggak pindah. Pindah. Kalau Aki Madhari itu punya istri dulu berapa, Ki? Ketiga kali sama Mak Iki. Oh, nikahnya 3 kali. Jadi pertama Nenek Antri. Yang kedua Aki. Kedua itu siapa lagi? Aki lupa ya? Iya lupa namanya siapa. Terus yang ketiga? Yang ketiga Nek Iki. Yang ketiga Nek Iki. Berarti keturunannya ada apa? Istrinya ada 3 ya? Ada 3, tapi yang punya keturunan cuma 2. Yang punya keturunan cuma 2. Cuma 2. Dari Nenek Antri sama Nenek Iki. Berarti istri yang keduanya, istri keduanya mah tidak punya keturunan. Nggak punya keturunan. Nah, oh gitu. Iya, nggak punya keturunan. Tapi kalau misalnya Pak Madhari itu dulu aslinya dari mana, Ki? Dari Cianjur. Dari Cianjur, keturunan Cianjur. Keturunan Cianjur. Binnya bin siapa, Ki? Bin Salim. Oh, jadi Aki Madhari bin Salim. Ya, nah, aslinya orang Cianjur. Ya, orang Cianjur. Oh gitu. Ibunya Madhari. Nenek Antri. Ibu Antri, istri yang pertama Antri lagi. Nenek. Oh, iya. Jadi Aki Madhari teh ibunya ya. Ibunya Aki Madhari teh namanya Nek Antri. Antri juga. Antri. Jadi istri yang pertama Antri. Istri yang pertama ya Antri. Ibunya Antri lagi. Ibunya Bu Madhari namanya Antri juga. Antri. Aki tahu dari mana itu? Itu dari
catatan Aki Madahari. Oh, dari Cuma- catatan-catatan Aki Madari yang zaman dulunya. Cuma yang kedua itu Aki nggak punya catatan, nggak punya catatan yang kedua itu. Oh, jadi Aki yang kedua nggak punya catatan. Cuma dikasih tahu tapi lupa lagi. Ya udah, yang penting kita udah ngambil gini Ki. Kita udah ngambil beberapa tempat lagi. Ya, kita udah ngambil hasilnya. Yang penting intinya dari Madhari udah ke sini keturunannya ketemu ya. Iya. Oh. Jadi Aki Madhari punya istri 3. Iya. Yang pertama Nenek Antri, Iya. yang kedua Aki Lupa, Iya. yang ketiga Nini Aci, Neici. Nah, kalau Neici punya keturunan. Iya, punya. Nah, ibunya Aki Madari ini namanya juga Antri juga. Nah, kalau Madari ini bin Salim. Iya. Bin Salim. Malah begitu. nama pertamanya Aki Madahari Anta. Oh, pertamanya Iya. Aki Madari itu namanya Anta. Malah. Anta. Oh. Nah, punya istri kena istri. Nah, ada saudaranya Naiki namanya Anta. Ada dari saudaranya namanya Anta. Nah, terus Aki Madahari diganti namanya Madahari. Oh, jadi karena ada nama Anta, jadi di Aki Madahari diganti namanya Madahari. Ya. Oh. Jadi Madahari itu nama baru gitu. Oh, Aki Madahari itu nama baru, nama ganti. Jadi karena berhubung ada di nama Anta, jadi namanya Aki Madahari diganti. Namanya tadinya Anta diganti Madahari. Jadi ganti Madahari. Oh, gitu. Oke. Tadinya Anta bin Salim ya. Jadi harusnya Anta bin Salim. Ya kan? Aslinya. Karena diganti jadi Madhari bin Salim. Oh, begitu jalan ceritanya. Ya. Oke, paham. Enggak, ini buat ini aja buat keturunan. Jadi keturunannya ya, setahu Aki Madahari datang ke sini itu membawa anak. Ya, yang pertama Neuna, yang kedua Pak Misa, yang ketiga Pak Omo, yang keempat Ma'ana. Ya, bawa keturunan itu bawa 4. Nah, nikah sama Neici juga di sini punya keturunan 4. Di antaranya Mayayah, terus Maen, Pak Watma, Pak Anca. Nah, jadi Aki Madahari bawa keturunan yang 4. Nah, nyampak di sini anaknya 4 lagi. Jadi begitu kawin saya punya keturunan itu 8 orang. Jadi 8 orang. Jadi 8 orang. Berarti Nenek Antri nggak sempat kemari dong, nggak diajak. Nanti kan udah sebelumnya ke sini kan udah meninggal. Oh, udah meninggal. Ya malah mah yang dibawa Neuna. Ya, yang dibawa Neuna, Pak Misa, Omo, Mana. Oh, jadi bawa 4. Bawa 4 laki-laki 2. Oh, jadi Nenek Antri malah udah meninggal ya? Nenek Antri udah meninggal. Jadi punya istri yang kedua karena udah meninggal. Oke. Itu udah Aki tahu itu namanya istri yang kedua cuma Aki entah kenapa ya lupa. Ya karena nggak ada keturunannya. Jadi susah bilangnya. Walaupun mau dibilang orang yang sudah dikenal, udah itu suka susah siapa. Udah, yang penting saya udah dapat ya keterangannya beberapa keterangan dari Aki. Masalah itu nanti saya mau ngecek atau mau lihat lokasi makamnya Ki. Boleh. Udah ya. Nggak usah nanti kan tempat makam sih kayak saya udah tahu ya. Tinggal itu aja.
Nah, terus eh, setelah menikah sama Nek Ici, Nah, punya anak, Mama, mama, Pak Uke, pauke, Uke, uhe, ya Pak Uke, terus Nek Aat, nyaat, Pak Dodo, padodo, Pak Teng. pateng. Nah, Berarti ada do punya empat, ini punya empat oh, nih. Jadi punya empat keturunan yang istrinya ketiga teh punya empat. Mama ya, mama, terus Pak Uke, uhe, terus Nek Aat, ya. Pak Dodo, Hmm. Pak Teng, lima, bukan opat, lima. Jadi kakak adik. Mm-mm. Lima ya, punya keturunan. Oke, kalau begitu nanti apa namanya, keterangan ini udah dapat Ki Mm-mm. buat anak dan cucunya, buat Iya, anak iya. cucu yang lain, biar pada tahu selama ini pertanyaannya siapa sih keturunannya. Nah, jadi nanti udah dapat keterangan dari Aki. Nah, nanti saya ambil apa videonya atau misal rekamannya makamnya. Masih ada kan makamnya ya? Ada, ada. Masih, Masih utuh. masih bagus kan? Iya, ada. Mau Oke. sekarang? Udah gampang nanti aja Nah, nanti saya aja yang ini. Soalnya bukan apa-apa Aki lagi sibuk. Oke, makasih. Makasih ya Ki ya. Iya, iya, sama-sama. Alhamdulillah nih narasumber kedua nih. Narasumber kedua sini Ki, sini Ki. Sini. Nah, tadi Ki kalau masalah apa sini dekat lagi Ki. Nah, jadi kalau tadi kan Aki Ateng jelasin istri kedua dari Mama Dari itu lupa. Kalau Aki udah tahu nggak? Tahu. Siapa Ki istri yang keduanya namanya? Mai, Oh, Mai ya, Mai. Mai, Oh, berarti nggak punya ini ya? tapi nggak punya keturunan. Oh, dari istri keduanya nggak mempunyai keturunan. Iya, Terus kalau dulu gini Ki, kalau misalnya namanya orang dulu ya Ki ya, orang dulu kan punya kehebatan, apa punya kehebatan dari kakek kita Ki. Misalnya apa kayak punya ya kalau kehebatannya itu bisa kalau kita percaya ya kalau memang Aki Madari itu memang segala sesuatu memakai segala perhitungan. oh perhitungan. Contoh-contoh perhitungannya gimana? Contohnya kalau mau tani, Mau tani, sebelumnya sebelum doa tani dulu doa dengan bikin sajian-sajian dulu kepada arwah-arwah, yaitu paling disenangi juga sebagai Aki Madari. Soal di sini bisa disebutkan di anak keluarga bisa disebutkan sebagai sesepuh apa? sesepuh. Oh, Pakai sesepuh. sesepuh, ya, karena kalau dulu ya, waktu dulu Aki ini masih muda, suka ikut-ikutin kalau ada yang meninggal, Oh, gitu. sampai ikut ke daerah yang lain ke Rensamaya, Orang cuma ya. Rensamaya, terus sebagaimana biasanya juga. Oh, berarti Aki Madari itu melalang buana aja ya kemana-mana gitu. Iya, kalau misalnya apalagi kalau ada di sini ada yang meninggal, mereka yang urus. Oh, yang ngurus Aki Madari dulu. Ya karena dulu di sini rumah masih kosong-kosong kali ya. Masih banyak yang kayak hutan belantara lah ya. Kayak hutan belantara. Makanya lain zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya memang pakai Aki di sini urusan apa-apa. Kalau sekarang kan udah mencar, ya memang di masing-masing tempat aja. Tempat-tempat. Iya, cuma itu. Dan juga kalau Aki bilang Aki bilang segala sesuatu
itu anak-anaknya sebagai takut dan tunduk kepada Aki Madari itu. Aki Madari. Jadi Aki Madari itu anak-anaknya semua pada takut sama Aki Madari. Takutnya itu takutnya tegas. Tegas, dan kalau ini bukan takut kejahatan. Bukan, jadi takut di ada wibawanya lah. ada wibawa ya. Oh, jadi Aki Madari itu dulu cukup lumayan wibawa lah ya. Lumayan wibawa. Jadi kalau setiap apapun yang dilakukan oleh Aki Madari, anak-anaknya semua pada takut. Dalam arti kata takut bukan takut, ketakutan bukan karena takut, kewibawaannya Aki iya, Madari bukan itu karena galak, tapi bukan karena galak. Gede wibawanya. Oh, jadi wibawanya tinggi. Oh, berarti cukup lumayan juga Aki Madari ini. Ya enggak, Ki. Kita ngambil ini semuanya supaya buat renungan anak kita aja. Malah lamun cek bahasa daerah, bahasa daerahnya Aki Madari itu tuh sebagai penanyaan. Oh, sebagai penanyaan. Sebagai penanyaan. Penanyaan itu semacam apa sih? Penanyaan itu sebagai, kalau sekarang ya sebagai dukun gitu ya. Oh, Sebagai dukun gitu. Jadi segala macam aturan-aturan yang diatur dan dikerjakan selalu ditangani sama Aki Madari. Oh, jadi Aki bukan dukun lah, dia mempunyai keahlian lah. Punya keahlian kebatinan. Keahlian, nah bahasanya seperti itu mungkin ya, punya keahlian kebatinan yang jadi orang-orang ini banyak yang nanya ke Aki Madari. Apalagi lahirnya misalnya menanam ini. Jadi Aki Madari selaku jadi penduduk. Oh, jadi kalau misalnya mau nanam sesuatu, ditanyakan ke Aki Madari dulu, gini. Baru dikerjain. Jadi ya kalau dibilang itu mah jadi penanyaan gitu. Penanyaan tuh kalau bahasa sekarang apa sih? Iya, bahasanya orang konsultasi. Konsultasi kalau misalnya mau nanam, bagusnya hari apa, bulan apa, ya kan? Benar ya, bulan itu ya, Ki. Perhitungannya sangat tinggi. Jadi Aki Madari itu sebagai orang buat konsultasi bila mana mau nanam padi atau palawija, jadi ditanya gitu. Jadi gini. Jadi gini. Sekarang saya udah dapat beberapa keterangan yang dari kedua Aki ya. Ada apa lagi? Ya. Karena kalau saya sebagai anak-anaknya masa menjadi ketaji sama Bapak Madari itu karena apa? Waktu masih mudanya kan istrinya menjadi dukun bayi. Oh, Paraji. Ya, jadi Paraji. Sering sekali amanat pada istrinya. Itu yang mana nih? Iya, yang Neci kan sering sekali mengatakan awas, katanya. Kan bilangnya ya kamu awas, katanya, kamu sebagai jadi jadi dukun beranak itu kamu jangan hati-hati. Apalagi kalau misalnya ada orang yang mau minta tolong kepada kita, mau dipijit, nah itu dipijit cara bagaimana? Awas, kamu jangan sampai berani memijit karena itu mau digugurkan. Awas kamu, itu pesan Aki Madari itu. Kamu jangan mau, walaupun dikasih uang setangtung, kita jangan mau. Nah itu saya merasa ketaji sama orang tua kita. Oh, hebat. Itu, jadi Aki Madari ngasih wejangan kepada istrinya kalau misalnya kalau mau minta tolong, ada yang minta tolong, jangan sampai mau digugurkan. Jangan ada ada niat orang itu mau menggugurkan kandungannya. Ya, tapi kamu jangan mau, kata Aki Madari. Satu lagi kepada anak-anak, kepada istrinya, awas kamu kalau punya utang. Kalau punya utang harus ingat, walaupun cara bagaimana harus dibayar. Oh, jadi pesan Aki Madari itu pesan. Nah cuma itu aja yang ketaji sama saya sebagai anaknya. Oh, jadi sampai sekarang selalu diingatkan gitu.
Oke, kalau begitu saya udah dapat keterangan dan sisilah dari Aki Madari. Nanti saya ini. Oke. Makasih Aki, Ya. pokoknya makasih atas Ya. makasih atas keterangannya dari Aki, keterangan dari Aki, terus dari keterangan dari Aki Odo, Ya. dapat keterangan dari Aki Ateng. Ya. Nah ini buat wasilah ke anak cucu yang lain, Ya. buat wasilah buat anak cucu yang lain. Dari mana sih keturunannya? Nah nanti kita akan buat frame Ya, ya. videonya. Lokasi tempat pemakaman almarhum Aki Madhari yang ada di Gunung Tilu. Nanti kita cari tahu yang mana makamnya. Ini adalah makam dari almarhum Aki Madhari